Kita bahas fungsi VL directory files, VL file copy, VL file delete, VL file directory P, VL file rename, dan VL file size. VL directory files berfungsi menampilkan semua file dan direktori dari suatu direktori. Sintak penulisannya nama fungsi, kemudian argumennya opsional ya, direktori, pattern, dan direktoris. Direktori berupa string yang menunjukkan nama direktori. Jika nil atau kosong maka akan menggunakan direktori bawaan. Kemudian pattern berupa string yang menunjukkan pola nama file pencarian. Jika nil atau kosong akan seperti bintang, titik bintang ya. Ini kalau teman-teman paham wildcard-nya Windows, ini sama ya pattern-nya ya. Kemudian direktoris berupa bilangan integer di mana -1 itu hanya direktori, kemudian 0 direktori dan file, sedangkan 1 hanya file saja. Nilai baliknya berupa list ya yang berisi file atau direktori jika ada. Kalau tidak ada akan menghasilkan nilai nil. VL file copy berfungsi mengcopy atau menyalin atau menambahkan isi satu file ke file yang lain. Sintak penulisannya nama fungsi, kemudian argumen pertamanya source file name ya. Ini file sumbernya. Kemudian argumen keduanya destination file name, ini nama file yang dituju. Kemudian argumen ketiganya opsional ya, append. Append ini jika not nil maka file sumbernya akan ditambahkan ke file tujuannya. Nilai balik dari fungsi VL file copy ini akan menghasilkan sembarang integer jika berhasil, jika gagal akan menghasilkan nil. VL file delete berfungsi untuk menghapus file. Sintak penulisannya nama fungsi diikuti dengan file name ya. File name ini berupa string yang menunjukkan nama dan ekstensi file yang akan diakses. Jika alamat file tidak lengkap akan mencari di direktori defaultnya ya, atau bawaannya, atau di library path. Jika berhasil akan menghasilkan nilai T, sebaliknya nil ya. VL file directory P ini adalah fungsi predikat ya, berfungsi menentukan apakah file berupa direktori. Sintak penulisannya nama fungsi diikuti dengan argumen file name. Jika argumennya ini benar suatu direktori, maka akan menghasilkan nilai T, sebaliknya nil. VL file rename berfungsi mengganti nama file. Sintak penulisannya nama fungsi diikuti argumen pertamanya old file name ya, file name lama, nama file yang lama, kemudian argumen keduanya new file name, ini
nama file yang baru. Ini jika berhasil akan menghasilkan nilai T, sebaliknya nil ya. VL file size berfungsi menentukan ukuran file dalam byte. Sintak penulisannya nama fungsi, kemudian argumennya file name. Nilai baliknya berupa ukuran file ya dalam byte jika filenya ada dan ada ukurannya. Kemudian jika file tidak bisa dibaca atau error akan menghasilkan nilai nil. Jika filenya berupa direktori atau memang isinya kosong akan menghasilkan nilai 0. Kita praktekkan ya. Nanti untuk folder untuk prakteknya, ini foldernya di sini ya, di alamat seperti ini. Nanti kita coba tampilkan, kita copy filenya ya. Saya copy dulu ini. Kita gunakan fungsi VL directory files ya untuk menampilkan file dan directory di folder yang tadi ya. VL directory files ya. Kemudian kita gunakan satu argumen dulu ya. Jangan lupa ini kita gunakan double backslash atau kalau mau satu gunakan slash ya. Jadi nilai baliknya ini ada nama foldernya ya, ini folder-foldernya. Kemudian ini nama filenya. Kemudian seperti format Windows ya umumnya, ini titik 1 itu menunjukkan direktori yang aktif ya sekarang. Kemudian kalau titik 2 ini adalah direktori satu tingkat di atasnya. Kemudian untuk misalnya cuma menampilkan file yang berekstensi txt aja ya, kita gunakan argumen keduanya, yaitu bintang titik txt ya. Oke, maka akan menghasilkan list berupa nama file yang ekstensinya txt ini ya. Kemudian misalnya kita akan menampilkan direktorinya saja, kita gunakan ini bintang titik bintang ya. Kemudian kita gunakan argumen 0 ya. Oh maaf, bukan 0 ya, tapi -1 ya. Ini kalau 0 semuanya ya, directory dan file, kita gunakan -1. Nah, maka akan menampilkan folder-foldernya. Ini karena titik 1 atau titik 2 juga suatu alamat directory ya atau folder, maka akan ditampilkan juga. Untuk menyalin file, kita gunakan fungsi VL file copy ya. Kita praktekkan. Kita edit aja ya yang tadi. Oke, kita edit. Ini fungsinya VL file copy. Kemudian file
Yang lamanya kita gunakan yang data aja ya, data txt. Kemudian saya copy aja nih alamat filenya. Kita gunakan data baru ya. Data baru. Oke. Ini karena menghasilkan bilangan integer ya, 56, maka berhasil. Kita coba cek. Oke ya, ini data baru, isinya ya sama persis dengan yang data ya. Ini. Untuk menghapus file, kita gunakan fungsi vl file delete ya. Misalnya yang data baru tadi mau kita hapus ya. Ini saya edit aja. Oke, kita edit aja ini sampai sini ya, karena kita mau hapus. vl file delete. Oke, karena menghasilkan nilai T berarti berhasil ya. Kita lihat. Oke ya, sudah nggak ada filenya. Untuk mengetes suatu file itu directory atau bukan, kita gunakan fungsi vl file directory p ya. Misalnya yang ini data tadi. File directory p ya. Akan menghasilkan nil ya, ini karena ini adalah file bukan directory. Kalau misalnya directory tadi folder 1 ya, folder 1 akan menghasilkan nilai T. Untuk mengganti nama file kita gunakan vl file rename ya. Ini kita ubah aja yang tadi ya. Misalnya yang ini rename. Ini file barunya, ini saja data ubah itu ya. Oke, berarti nanti yang file ini sudah nggak ada ya, nanti berubah jadi data ubah. Oke ya, menghasilkan nilai T berarti berhasil. Kita cek ya di foldernya. Oke ya, data hilang diubah menjadi data ubah. Kemudian yang terakhir adalah untuk menentukan ukurannya. Untuk ukurannya kita gunakan ya fungsi ini, karena nama filenya tadi udah diubah. Kita tinggal gunakan vl file size. Oke, menghasilkan nilai 56 byte ya. Kita cek apakah betul ukurannya 56 byte. Ini data ubah ya, kita properties. Ya, betul ya, ini ukurannya 56 byte. Oke. Untuk materi kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih.